Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala sholli sabri wa yassir li hamli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita sudah limpahkan kepada baginda besar kita, yakni habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu Fisika Dasar 2 yaitu Bapak Ganisan Haji. Yang saya hormati rekan-rekan Informatika Angkatan 2018. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Salman Pariji, mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara Bandung, program studi Informatika semester 4. Dalam kesempatan video ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu tentang medan magnetik. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, kereta maglev merupakan kereta yang menggunakan penolakan magnetik untuk pengembangan, penuntunan, dan pendorongan. Ini mampu mencapai kecepatan lebih dari 300 km per jam. Selanjutnya, penelitian tentang magnet diawali oleh orang-orang Yunani kuno yang menemukan lodestone yang dapat menarik besi. Apa sih itu medan magnetik? Jawabannya dari slide selanjutnya. Medan magnet dalam ilmu fisika adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanik kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Medan magnet adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Dalam arti luas, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik, arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Kutub magnet. Setiap magnet mempunyai dua buah kutub, utara dan selatan, dan kutub tersebut juga bisa disebut dipol. Apabila kita memiliki satu magnet dan memotongnya menjadi dua bagian, maka yang terjadi ialah tiap potongan magnet tersebut akan menjadi dua buah magnet dengan kutub N dan S. Dan seperti inilah contoh gambar dari kutub magnet yang telah dijelaskan. Selanjutnya, medan magnet. Einstein mengatakan bahwa beliau merasa terkesan dengan sebuah kompas yang diberikan kepadanya pada waktu beliau kecil. Hal ini dikarenakan jarum kompas merasakan gaya walaupun tidak ada kontak fisik terhadapnya. Kedua, kemampuan Einstein berpikir kritis tentang gerak pada suatu jarak, khususnya gravitasi, elektrik, dan gaya magnetik, membuat beliau menciptakan teori tentang relativitas. Karena gaya magnet bekerja pada jarak tertentu, kita definisikan medan magnet untuk mempresentasikan gaya magnet. Inilah gambar medan magnet menurut Einstein. Selanjutnya, gaya pada muatan berpindah dalam medan magnet. Yang pertama, gaya magnet dapat menyebabkan sebuah partikel bermuatan berpindah di jalan yang berupa lingkaran atau spiral. Kedua, cahaya kosmik merupakan partikel muatan energi di luar angkasa yang mendekati bumi. Mereka dapat diberikan gaya ke dalam jalan spiral oleh medan magnet dari bumi.
Yang ketiga, proton adalah akselerator besar yang tetap di jalur melingkar karena gaya magnet. Selanjutnya, gaya pada muatan bergerak dalam sebuah medan magnet. Yang pertama, apakah gaya magnet menyebabkan gerakan melingkar? Gaya magnet selalu tegak lurus dengan kecepatan. Gaya magnetik dapat menyebabkan gaya sentripetal. Untuk rumusnya ini Fc sama dengan mp pangkat 2 per R. Dan ini untuk gambaran dari gaya muatan bergerak dalam sebuah medan magnet. Selanjutnya, sifat-sifat magnet. Magnet sebagai petunjuk. Yang pertama. Yang kedua, magnet mampu menarik benda seperti logam, besi, dan sejenisnya. Yang ketiga, magnet dapat menembus benda untuk tarikan. Semakin kuat gaya magnetnya, maka semakin kuat juga gaya tarikannya. Yang keempat, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan selatan. Yang kelima, jika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka akan saling tolak-menolak, begitu juga sebaliknya. Sifat-sifat magnet ini bisa digambarkan seperti gambaran yang ada di sini. Kalau utara dan utara akan saling menolak, tapi kalau berlawanan itu kutubnya akan saling tarik-menarik. Selanjutnya, penggolongan benda berdasarkan sifat magnetnya. Berdasarkan sifat magnetnya, benda dibagi menjadi 3 macam, yaitu ferromagnetik, benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Yang kedua, paramagnetik atau benda yang dapat ditarik magnet dengan lemah. Dan yang ketiga, diamagnetik, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berikut contoh dari ketiga benda berdasarkan sifat magnetnya. Yang pertama, ferromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua yaitu contoh dari paramagnetik, yaitu platina dan aluminium. Dan yang ketiga yaitu diamagnetik, contohnya seng dan bismut. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Intinya, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik. Medan magnet adalah ruangan di sekitar kutub magnet yang gaya tarik atau tolaknya masih dirasakan oleh magnet lain. Dalam arti luas, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Mungkin cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video presentasi ini dapat dimengerti dan dipahami oleh orang-orang yang melihatnya. Dan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah Fisika Dasar 2, yaitu Bapak Ganesan Haji, yang setiap minggunya selalu memberikan materi yang dapat dipahami oleh mahasiswanya. Salam untuk Bapak Ganis, semoga Bapak selalu disehatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.